Berdiri sejak 1995, PT Prudential Life Assurance telah memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan menyediakan layanan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset. Sebagai perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, Prudential juga memanfaatkan data science dalam operasinya loh. Di Algoritma Talks kali ini, saya Eki dari tim Algoritma sudah bersama Mas Chris Hartono, Technical Lead dan Tribe Architect di Unified Data Platform di Prudential, akan membahas nih bagaimana sih pemanfaatan data science di Prudential. Ya, halo Mas Hans. Ya, halo Eki. Apa kabar Mas? Baik. Oke. Mas, mungkin Sobat Algoritma ini mau kenal nih sama Mas Han. Boleh sebutin Mas nama lengkap dan posisinya saat ini di Prudential apa? Ya. Halo, selamat pagi teman-teman Algoritma. Perkenalkan, nama saya Chris Hartono. Saya di sini sebagai Technical Lead dan juga Tribe Architect di Unified Data Platform. Technical Lead dan Tribe Architect di Unified Data Platform di Prudential. Oke, Mas, udah berapa lama nih Mas berkarir di sini dan awalnya kenapa nih tertarik di dunia data? Oke, saya join Prudential itu dari tahun 2019 ya, jadi udah sekitar 3,5 tahun. Dan sebelum di Prudential itu saya kebanyakan di consulting ya, consulting company. Jadi baru di insurance juga baru di Prudential ini. Bahkan di dunia data pun baru di Prudential. Dan alasannya kenapa saya tertarik karena pada saat itu ya kita mungkin sering dengar istilah data is the next oil, ya. Jadi kalau dilihat emang data itu future itu sangat-sangat bagus lah. Ya kalau kita lihat AI, machine learning, semua basisnya itu dari data. Dan terbukti sekarang yang lagi booming apa? ChatGPT contohnya, yaitu basisnya pasti dari data. Ya kalau data yang nggak banyak, nggak bakal ChatGPT bisa seperti itu. Benar ya. Dan saya yakin juga di next future juga pasti bakal banyak hal-hal booming yang lainnya yang basisnya dari data, gitu. Nah, berarti sekarang day to day-nya ngapain nih Mas di Prudential? Day to day saya sebagai technical lead dan juga Tribe Architect ya. Kalau secara end to end biasa awalnya itu dari user start with user story ya. Jadi kita requirement gathering dulu, melakukan meeting ya. Kemudian kita coba analisa solutionnya mau seperti apa. Kemudian baru dari situ kita coba pecah tasknya, bagi-bagi ke team member buat dikerjain. Kemudian juga kita ada melakukan checkpoint biasa seminggu 2 kali buat update progresnya udah sampai mana, terus ada challenge apa aja atau butuh escalation apa aja. Nah itu kita bahas semua di checkpoint. Kemudian secara Tribe Architect sendiri kita ada namanya CIA, itu Change Impact Analysis, di mana item-item yang akan kita deploy ke production itu harus melalui approval CIA dulu. Jadi kita coba assess impact-nya apa-apa aja sih terhadap item ini yang akan di-deploy, ya kan? Apakah udah efektif dan efisien nih solusi yang bakal dinaikin. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas tadi sempat sebut background-nya di consulting telco. Ya. Kalau di sini sebagai technical lead itu implementasi data science kayak gimana tuh? Oke. Industrinya kan beda ya? Ya, gini, yang tadi aku bilang aku baru di dunia data itu di Prudential. Ya. Nah, implementasi data science sendiri, mungkin kita ke basicnya dulu ya. Menurut saya data science itu gabungan dari 3 komponen. Yang pertama ada computer science, kemudian ada matematik statistik, dan yang terakhir itu industry knowledge. Ya, gabungan ketiga ini nih yang membentuk data science. Ya. Nah, balik ke pertanyaannya, bagaimana implementasi data science di Prudential? Jadi kita itu memanfaatkan data yang udah ada selama ini untuk membuat strategi ataupun campaign-campaign buat meningkatkan customer engagement. Jadi kalau sebagai contoh nyata ya, contoh projectnya itu kita ada namanya itu Claim AI STP, Straight Through Processing. Jadi kalau kita lihat pain point di insurance itu mungkin salah satunya proses claim yang lama. Ya kan? Jadi kita coba introduce AI di sana buat bisa decision making based on data driven. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, itu kan salah satu project ya mungkin ya? Iya. Ada lagi nggak project yang lagi kerjaan saat ini? Oke. Project yang lagi jalan ya, yang lagi jalan itu kita ada migration ke cloud. Kita lagi migrate ke Google Cloud. Kemudian ada juga near real time data lake. Jadi kita streaming data dari core system sampai masuk ke data lake. Dan itu prosesnya streaming, udah near real time lah datanya. Kemudian data itu bakal nantinya dipakai buat tim data analytics, data scientist, ataupun juga dari tim aplikasi kalau mau butuh data, ya kan.
Kemudian project lain yang lebih ke data science mungkin yang tadi ya, claim AI, STP, kemudian ada juga yang lebih baru ini fraud detection. Dari proyek-proyek yang Mas udah sebutin tadi nih, yang paling menarik menurut Mas Han apa dan impact-nya apa sih Mas ke nasabah ya? Oke. Yang paling menarik ya menurut saya itu project yang near real time data lake. Kenapa? Karena tadi saya bilang kan data lake ini nantinya dipakai dari tim data analytics, data scientist maupun tim aplikasi, gitu kan. Nah, kita ada aplikasi dari Pulse ya, dari Prudential, namanya itu Pulse by Prudential, di mana aplikasi ini mostly tentang kesehatan ya, related ke kesehatan, dan salah satu fiturnya itu ada kita bisa melakukan link data polis kita di aplikasi tersebut. Jadi kita bisa ngecek data, kita bisa update data ataupun melakukan e-claim dari aplikasi. Dan itu udah terkoneksi dengan data lake yang tadi dibikin. Impact-nya apa tuh Mas? Ya, impact-nya secara langsung karena kita udah real time, datanya kan udah cepat lah, dalam hitungan detik datanya udah turun gitu kan ke data lake kan. Jadi secara pengguna pun kalau udah update data ataupun melakukan submission ya itu juga bisa terreflect secara langsung sih. Oke, nah dari proyek-proyek yang tadi udah sebutin, tech stack-nya apa aja nih? Oke, tech stack ya. Mungkin yang pertama dari basicnya dulu ya. Kita sekarang semua udah di cloud ya, pakai Google Cloud. Udah migrate tadi ya? Iya, udah migrate. Terus mostly kita udah pakai container ya, pakai Docker. Kemudian buat messaging kita ada pakai Kafka. Kemudian ada buat streaming kita ada pakai Flink. Buat data lake sendiri kita ada pakai Google BigQuery. Ya. Dan buat visualization-nya kita ada pakai Power BI. Dan spesifik data science-nya sendiri kita ada pakai Python dengan library-nya itu ada namanya XGBoost dengan random forest example ya. Nah, Mas, tantangannya apa nih Mas? Kan dulu Mas background-nya bukan data ya. Yeah. Tantangannya apa nih ketika terjun di dunia data? Oke, challenge-nya ya. Kalau saya pribadi, menurut saya itu challenge yang paling gede itu adalah mempelajari industry knowledge-nya. Ya. Jadi ya, yang saya bilang sebelumnya itu saya industrinya itu beda-beda, telco, airline, sampai insurance. Nah itu semua prosesnya pun berbeda-beda, ya kan. Buat memahami bisnis prosesnya itu memakan waktu lah. Dan itu menurut saya challenge yang paling pertama. Kemudian challenge yang lainnya adalah mungkin dalam pemilihan algoritmanya, ya. Karena kita tahu beda use case pasti beda juga algoritma yang bisa kita terapin. Ya kan, mana yang paling optimize, yaitu something kita mesti coba-coba dulu, kita cari tahu trial and error mana yang paling optimize, yaitu sih salah satu tantangannya ya. Kalau misalnya masalah keamanan data pengguna itu bagian dari tantangan juga nggak? Misalkan nasabah di Prudential kan banyak nih, ya. Apakah itu bagian dari tantangan yang Mas hadapi juga? So far sih enggak ya, karena sebenarnya di Prudential sendiri kita udah cukup strict ya soal keamanan data. Kenapa? Kita udah menerapin beberapa security ya. Yang pertama itu ada encryption, baik itu in transit ataupun at rest. Kemudian kita juga ada waktu expose REST API itu kita ada terapin authentication sama authorization pakai token, ya kan. Kemudian kita juga ada istilah itu DevSecOps, ada biasa DevOps kan. Ini ada security-nya nih, di mana kita itu ada proses scanning terhadap source code-nya, library-nya, dan juga kontainernya. Jadi sebelum naik ke production itu ada proses scanning tersebut. Kalau memang ada vulnerability yang critical atau high, itu udah pasti ditolak tuh, nggak bisa naik ke production. Jadi kita mesti fixing dulu sampai hilang vulnerable-nya, baru kita bisa naik ke production. Jadi secara keamanan sih kita udah cukup strict. Ya. Seru banget ya ngobrol sama Mas Han. Abis ini kita bakal ngobrol lagi nih, tapi sebelum itu kita main dulu di games This or That. Langsung pertanyaan pertama, mencegah atau mengobati? Mencegah. Kenapa tuh Mas? Karena ya kita nggak bisa predict the future ya. Jadi kalau contoh nyata itu mencegah itu kayak kita beli insurance. Kenapa beli insurance itu mencegah? Karena menurut saya itu mencegah kita mengeluarkan dana yang lebih besar ke depan. Ya kan, kita nggak tahu kapan kita sakit, ya kan, kenapa kita nggak pernah tahu. Jadi ya better mencegah sih daripada mengobati. Pertanyaan kedua, lebih suka pekerjaan yang mengharuskan berbicara dengan orang lain seharian atau duduk di belakang meja aja Mas? Saya orangnya introvert ya, jadi lebih senang
di belakang meja seharian sih. Oke. Yang ketiga ya Mas, bos nyebelin, pekerjaan nyaman, atau bos baik tapi pekerjaannya nggak nyaman? Mending bos baik, pekerjaan nggak nyaman. Kenapa tuh? Karena kalau sifat seseorang kita nggak bakal bisa ubah ya. Ya. Sedangkan kalau ngomongin pekerjaan nggak nyaman, itu kan sometimes menjadi challenge sendiri lah. Ya kan gimana kita bisa solve itu, apalagi kalau bos kita baik ya, bos kita baik, kita bisa brainstorming, bisa discuss lebih enak gitu. Jadi better bos baik, pekerjaan nggak nyaman sih. Jadi bisa level up lah ya? Iya. Oke. Nah, next, kerja 9 jam tapi istirahat 1 jam, atau kerja 7 jam tapi nggak ada istirahatnya? Better kerja 9 jam, istirahat 1 jam. Karena ya tubuh kita juga butuh istirahat ya, butuh makan, minum ya kan. Jadi better kita kerja, istirahat, kerja lagi. Gimana kalau kita kerja terus, kayaknya stress levelnya itu bakal lebih tinggi sih. Yang terakhir Mas, Jakarta kan macet banget nih sekarang, lagi kayak gini lah ya. Mending PP 2 jam ke pekerjaan impian ya, pekerjaan impian, atau ngekos 2 menit dari pekerjaan yang biasa-biasa aja? Better PP 2 jam ke pekerjaan impian. Karena? Ya kalau kita ngomongin pekerjaan kantor ya, kantor itu kan kayak rumah kedua. Ya, selain waktu kita habis dari rumah pasti di kantor. Jadi sebisa mungkin kita cari pekerjaan yang emang kita passion, emang kita minatin. Ya, jadi kalau kita sampai kantor pun kita happy gitu, kita semangat buat kerja. Ya kan, mau kita macet di jalan, ya kan mungkin stres di jalan, tapi pas sampai kantor kita happy lagi, ya kan. Begitupun juga pas balik rumah, pas sampai rumah juga happy lagi. Jadi better 2 jam PP sih. Oke, thank you Mas. Nah, kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Kita akan nanya-nanya masalah talent nih di Prudential. Mas, karakter data talent seperti apa nih Mas yang diperluin sama Prudential, terutama di industri insurance ya? Oke, ini mungkin lebih ke generic ya, nggak spesifik data science ataupun spesifik industri ya. Kalau saya melihatnya yang pertama dibutuh itu adalah yang punya inisiatif, ya, yang mau belajar ya, mau terus belajar, punya inisiatif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mesti bisa cepat beradaptasi, bisa fast learner lah kalau bisa dibilang ya. Kemudian yang terakhir juga mungkin agak klise nih, harus bisa pantang menyerah. Ya, mau coba terus, kalau gagal ya coba lagi, karena kita ngomongin data science ini kan something yang kadang masih baru ya, masih banyak mesti dicoba-coba, library pun ada banyak, baru-baru pun juga banyak yang kita mesti cobain terus. Inisiatif, fast learner, sama jangan menyerah. Ya. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya, tips nih Mas, bagi mereka yang baru mau mulai belajar data science mungkin. Oke, buat tips ya, mungkin tadi aku jelasin di awal kalau data science itu gabungan dari 3 komponen ya. Yang pertama itu ada computer science, kemudian ada matematik, statistik, sama industry knowledge, ya kan. Jadi tipsnya apa ya? Tipsnya adalah kuasain 3 ini. Caranya gimana? Ya, yang pertama mungkin bisa melakukan kursus online, ya kayak di algoritma, ataupun cari referensi di luar juga pasti banyak ya, kita coba. Kemudian yang kedua juga learning by doing, jadi cobain. Jadi jangan cuma teori doang, ngeliat doang, tapi kita juga praktekin. Karena kalau saya pribadi bakal lebih cepat ngerti kalau kita udah praktekin. Ya. Kemudian yang terakhir ya itu pelajarin industry knowledge-nya. Ya, bisnis proses di suatu industri itu ada banyak. Ya, jadi kita jangan malu bertanya, coba terus pelajarin industrinya. Jadi kita bisa implement data science ini dengan optimize. Oke. Diingat-ingat ya tips dari Mas Han. Pertanyaan tadi merupakan penutup dari rangkaian Algoritma Talk hari ini. Terima kasih banyak nih Mas Han udah mau berbagi tips dan insight-nya sama Sobat Algoritma di rumah. Buat Sobat Algoritma yang nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!